Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal khasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita berada di malam Jumat yang termasuk dari salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bulan yang mana di dalam kitab itu diceritakan bahwasanya bulan ini wadul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya Rabb, ya, Engkau taruh aku di antara dua bulan yang Engkau sucikan dan bulan yang Engkau muliakan. Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah bulan Ramadan. Ya, apa itu? Bulan Sya'ban. Ya, dinamakan bulan Sya'ban itu ya, litasya'ubil khairi fihi. Ya, karena banyaknya kebaikan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Ya, bahkan ada salah satu malam diantaranya yang malam ini ya, bagi para malaikat itu termasuk menyamai malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau bulan Rajab kemarin kita kan dianjurkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kan juga dijelaskan bahwasanya boleh kita itu malah dianjurkan ya, kita doa minta panjang umur supaya bisa melakukan amal soleh. Ya, jadi minta doa dengan alasan untuk kebaikan yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Semakin kita itu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita banyak minta sama sesama manusia, semakin kita dijauhi sama manusia. Ya, Sam jaluk rokok oh ya sepisan. Ya, meneh Sam rokok Sam. Ya, ono korek ya, oh ono. Digawa rokok sak korek. Ya, mbene meneh Sam ono rokok. Oh ya iki kari sak pagi kari separuh. Oh ya wis digawa kabeh. Gimana? Ya, pasti kan waduh ki kok tambah dadi ya. Itu kalau sesama manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus lebih banyak meminta. Ya, ketika kita meminta, baik itu diijabahi atau tidak, ketika kita digerakkan minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya, entah dalam keadaan kita senang, entah dalam keadaan kita susah, entah dalam keadaan kita butuh, entah dalam keadaan kita itu dalam keadaan gembira, dalam keadaan syukur, dalam keadaan sabar, itu semuanya bernilai ibadah. Ya, jadi apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, njaluk ya, selama kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semakin suara kita tuh familiar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan misalnya kita itu kalau dengar seseorang yang dekat dengan kita, familiar dengan kita, katanya njaluk apa-apa itu kan enteng, ya. Sapa sih kok? Ini sing biasane ane iki nawak klenthek iki ya. Kanca kentel iki, CS iki ya. Sopo sih? Waduh, Albar. Gini kon mlebu ya. Tapi misalnya tidak terlalu dikenal, sopo sih? Kono iku lho. Waduh, gak ngerti aku jarno gue ya. Tapi kalau wis kenal ya, wis kenal gue enak. Ya. Itu sesama makhluk. Ya, tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin kita kenal, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita itu kalau bahasa Madurone niku oleh fasilitas VVIP ngejak cover ya. Ya, basa durone oleh fasilitas
VVIP super premium ya. Semakin sering kita minta, semakin ya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih kita berada di bulan Sya'ban yang mulia ini ya. Kalau bulan Rajab ya disebutkan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Sya'ban disebut bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan Sya'ban itu turun ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Turun ayat perintah sholawat. Ya. Di bulan Sya'ban itu pula turun ayat perintah salat, perintah zakat, perintah puasa. Dan di bulan Sya'ban itu pula perintah salat itu menghadap ke Masjidil Haram. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW salat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi ini kepingin kiblat iki ngadep nang Masjidil Haram ya. Beliau malam salat tahajud qiyamul lail, berdoa dalam sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah salat beliau menghadap ke langit dulu ya. Menunggu apa? Menunggu turunnya wahyu ya. Hari kedua salat lagi ya. Keluar dari dalam beliau menghadap ke langit ya delok ya. Itu Kanjeng Nabi. Kalau kita ya akhir bulan delok ngecek rekening wis masuk turun ya. Akhir bulan delok karapan wis cair apa ora ya. Ono orderan apa ora ya. Kanjeng Nabi itu minta sama Allah Subhanahu wa taala ya, berharap untuk kiblat ini dirubah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena saat itu orang-orang Yahudi ya mengejek Kanjeng Nabi. Lah delok entahlah ya. Muhammad itu ya kiblatnya podo karo kita orang ya, podo ngadep Masjidil Aqsa. Ya. Jadi bahan ejaan orang Yahudi. Ya. Akhirnya Rasulullah itu doa minta sama Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turunlah ayat ya, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, kegundahan wajahmu ketika menghadap ke langit ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka sekarang ya hadapkanlah arah kiblat itu sesuai yang engkau ridho. Coba Allah Subhanahu wa taala itu mengijabahi Kanjeng Nabi dengan sesuatu sing nyenengno Kanjeng Nabi. Ya, kalau dalam surat Ad-Duha apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan segala sesuatu yang membuat engkau ridho. Ya, itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi tahukah kita ya? Tahukah kita ya? Kanjeng Nabi itu ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala terus diijabahi, kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram. Sampai saat itu jadi wahyu ini turun ketika Kanjeng Nabi di dalam riwayat itu sholat asar ya. Sholat asar di dalam salah satu masjid, ketika rukuk di rakaat yang kedua turun malaikat Jibril memerintahkan kiblat itu berarah ke Masjidil Haram, sehingga sampai saat ini masjid itu dinamakan Masjid Kiblatain. Jadi masjid dua kiblat. Jadi ketika Kanjeng Nabi sholat rakaat kedua itu turunlah ayat ini ya. Jadi perintah untuk arah kiblat itu dirubah ke Masjidil Haram itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kurang lebih 18 bulan. 18 bulan Rasulullah minta sama Allah Subhanahu wa taala diijabahi kurang lebih setelah 18 bulan. 480 hari. Berarti kan setahun lebih ya. Ya, setahun lebih. Coba, ki Kanjeng Nabi lek njaluk pasti diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang alam semesta ini tidak akan diciptakan kecuali karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ketika minta sama Allah, ndonga nang Gusti Allah, ndak langsung diijabahi. Ya, apakah berarti ini ya Allah itu ya gak ndang ngijabahi? Sampai di dalam riwayat itu diceritakan ya, ketika Kanjeng Nabi iku ndonga njaluk kiblat iku dirubah nang ini arah Masjidil Haram, malaikat sing di langit iku sungkan. Ya, malaikat sing di langit itu sungkan. Kalau bahasanya kita ya Gusti Allah, coba jenengan ijabahi nopo? Ya, sudah 480 hari Rasulullah itu minta kok jenengan belum diijabahi. Ya, just koyo misale koyo alwi lek njaluk nang suling ngono. Sul, ndang asih nopo? Saken lho alif njaluk mulai menane. Ya, Boh. Ya. Jadi perumpamannya seperti itu, ya. Wih, ndang asih nopo? Rizki wis njaluk mulai mang lho. Ya. Wis njaluk wis permohonan ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidak memberitakan Kanjeng Nabi. Ya, paham. Justru hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu senang mendengar rintihan, ya. Rintihan permohonan seorang hamba ketika dia berdoa. Itu lebih senang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin sering meminta berarti kan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kita itu kepingin dekat sama Allah, kate niru sholat sing sampai 100 rakaat ya, koyo si ato. Ya, kate niru wong sing jihad, waduh si ato. Ya, ojo jihad fisabilillah perang. Jihad golek duit kadang sik akeh sambate ya kan ya. Jihad golek duit padahal oleh untung lho iki. Kita sik sambat. Ya. Ngono kate njaluk pangkat sing dhuwur. Wis cara sing paling gampang melalui doa. Ya. Enggak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Ya, enggak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Ya, makan disebutkan jalukan Gusti Allah, bahkan sampai uya pun jaluk. Ya, minta sama Allah SWT apa yang kamu inginkan, ya. Ya Allah suki, ya Allah suki, ya Allah suki, ya. Gak apa-apa mungkin enggak sekarang diijabahi, ya. Tapi mungkin nanti kita celengane numpuk, ya. Celengane numpuk, langsung pas hari hanya langsung ditumplak kabeh sama Allah Subhanahu wa taala. Coba ya tengerono lagi. Ya, kita sekarang, keadaan kita sekarang dari 2-3 tahun, 5 tahun yang sebelumnya. Kita tanpa sadar mungkin ada sesuatu yang pernah terbersit dalam hati kita, kepingin ini terus ternyata ada. Kita tidak kerasa. Ya, oh iya, ben tahun jaluk tapi wis lali kita. Ya. Itu pasti ada itu. Ya. Oh iya, biar aku kepingin ini. Ternyata sekarang sudah ada, sehingga sampai membuat kita lupa dengan yang namanya proses. Ya, biar ketika masih koyo waduh kepingin iki yuk bocarane ya. Tapi kemudian perlahan tapi pasti dari setiap doa yang kita panjatkan, doa yang masih kita ingat dan doa yang kita lupa diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada istilahnya doa itu tidak diijabahi, pasti diijabahi sama Allah SWT. Bisa dalam bentuk ijabah secara langsung, bisa di dalam bentuk nanti diberikan ketika kita siap. Ya, ketika kita siap. Ya Allah jodoh, ya Allah jodoh. Si awakmu sih durung iso menjalankan yang namanya tanggung jawab. Jodoh ya Allah, kamu belum bisa menerima kekurangan orang lain. Ya, ojo dise. Ya Allah jodoh, kamu belum bisa menyempurnakan agamamu, sempurna dhisik ya. Dan lain sebagainya. Ya Allah aku njaluk sugih. Sik, engko lek tak kei sugih awakmu gak syukur. Ya, engko lek tak kei sugih, waduh tambah repot, tambah lali ambek donya ya, repot ambek donya, lali ambek kanca. Gak akeh apa Didik? Ya, akeh ya. Ya. Lali ambek kanca, ribut ambek donya ya. Tapi kadang lek wis donyane akeh kanca moro teko. Ono ndak? Ya. Wis sukses moro kanca teko. Assalamualaikum. Ya. Mas, ya apa kabare? Wis 2 jawaban niki pilihan ya. 2 pertanyaan niki pilihan. Nawari MLM, 2 mau pinjam uang. Wis ngono. Ya. Biar silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Ya.
Jadi seperti itu memang ya. Ya, itu termasuk bagian dari. Nah, Kanjeng Nabi ini diijabahi setelah 480 hari. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Ya, bahwasanya ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengijabahi doa itu ketika kita siap, bukan menunda, bukan tidak mengabulkan, tapi dinteni pasti pas siap. Ini salah satu di antara yang pertama. Jadi sehingga sampai saat itu ya Sayyidah Aisyah ya, Sayyidah Aisyah ketika mendengar ayat ini turun, apa yang diucapkan Sayyidah Aisyah ya, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi ridho. Ya Rasulullah, aku tidak melihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala itu kepingin dangdang panjenengan iku ridho. Coba ya lihat tadi apa konteksnya, diijabahi setelah 480 hari. Terus apa kata Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah ya, saya tidak ngelihat kecuali Allah itu kepingin dangdang lek panjenengan ridho. Berarti apa ciri-cirinya ini? Ciri-ciri istri yang solihah. Coba lek bojone gak solihah, sampean donga jengkulitan gak diijabahi. Ya, wong iki langsung nang Gunung Kawi langsung cair. Ya. Ya. Sampean ngene anu iki lho Zeus slot. Langsung ya. Iki lho ono BCA. Apa Bang Cicilan Awan. Ya. Ini kalau istri enggak tapi kalau istri solihah ya sik Mas ya, sabar sik Mas, jenenge kene ikhtiar ya, mungkin Gusti Allah iku sik nyiapno yang lebih baik ya. Mas Alwi sabar sik Mas Alwi yo ya, Mas Rizky sabar sik Mas Rizky yo, semoga bisa gitu. Ini kan perumpamaan yang mendekati nyata ya maksudnya ya. Jadi pasangan yang baik itu yaitu yang mengerti kekurangan kita ya, yang mensupport kekurangan kita ya. Ada peribahasa ya, gak apa-apa buat yang belum nikah sama yang sudah nikah. Ada peribahasa di dalam bahasa Arab itu, yakhlamur rajul imra'atan kamilah wa tahlamul mar'ah rajulan kamilan wala ya'lamani anallah khalaqahuma ya liyukammila ba'duhum ba'dun. Seorang cowok, seorang laki mendambakan wanita yang sempurna, gede dhuwur sugih iso neriman putih langsing ya. Apa iku mihun? Ya, putih langsing iso neriman, sugih sak keluargane apik kabeh, neriman sembarang kalire. Ya, apa good looking ya. Ya. Sing wedok ya ngono, mendambakan seorang lelaki yang berseragam. Ya, halo Pak. Ya. Abdi negara. Mendambakan seorang laki yang sempurna. Ya, tapi mereka berdua tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan mereka itu masing-masing memiliki kekurangan, dan dari kekurangan itulah disatukan untuk menutupi kekurangan masing-masing, menyempurnakan kekurangan satu sama lain. Ya, sing siji iso neriman, ya, sing siji iso bersabar, sing siji iso syukur, sing siji iso sabar. Ya, ini ada satu cerita. Ya, ono wong lanang ya, iki soleh, dua-duanya soleh dan solihah. Ya, ada seorang laki-laki itu ya gak good looking lah, jauh dari kata good looking. Ya, tapi bojone wayu, cantik, gede dhuwur, ya, anak orang pangkat. Ya, anak orang pangkat. Si kata suaminya mengatakan ya wahai istriku ya zauji ya, aku iki termasuk wong sing dikai karunia Gusti Allah sing pahalane melimpah ya. Lho, napa kok saged ngoten? Lah iya ya. Aku koyo ngene ya, tapi dikai bojo sing wahyu. Dadi aku iso lebih bersyukur. Ya. Berarti aku iso ibadah nang Gusti Allah dengan ibadah syukur. Sing jare wetoke ya, sing jare wetoke iya Mas, podo. Aku ya termasuk bagiane apa kawulane Gusti Allah sing pahalane gede. Jarine bojone, "Loh, berarti sampean syukur ya oleh aku ya?" Enggak, aku sabar. Ya, polane aku sabar oleh sampean.
Ya, bagimu ya, bagimu aku adalah mukjizat ya, tapi kamu bagiku adalah musibah. Jadi aku ya ini maksudnya pinjane kayak gitu. Jadi aku oleh pahala sabar, oleh bojo sing kok sampean, tapi sampean oleh pahala syukur, oleh bojo sing wahyu koyo aku ya. Tapi gak apa-apa. Jadi ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana kekurangan dan kelebihan masing-masing itu bisa menjadikan kesempurnaan di dalam ibadah. Kalau kamu nyari bojo sing sempurna gak ono, gak bakalan nemu ya. Kamu nyari sing sempurna ya. Lek onek wong lanang golek bojo sing sempurna, cukono kaca ya. Tukono kaca nang ngene Sumber Baru lho ya. Sam iku lho kaca. Nah, apa sampean ngoco dhisik, sampean sempurna apa ora gitu loh maksudnya ya. Jadi ada kekurangan di dalam diri kita, kita kembangkan ya potensi yang ada di dalam diri kita. Maka Allah akan mempertemukan kita dengan seseorang yang siap menerima kekurangan kita. Itu salah satu contohnya ya. Coba di sini digambarkan Kanjeng Nabi itu ya, disenengno sama istrinya Sayyidah Aisyah. Padahal wis dijabes selama 480 hari. Tapi jawaban Sayyidah Aisyah apa? Gusti Allah kepingin dangdang panjenengan ridho. Ini salah satu diantaranya ya, keutamaan dari bulan Sya'ban. Kemudian yang paling penting di sini ya, insya Allah nanti malam Ahad ya, malam Ahad kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan membaca Yasin ya 3 kali, 1 kali baca Yasin terus baca doa nisfu Sya'ban ya. Insya Allah sudah tahu semua ya, wis gampang. Saya kata golek doanya macam-macam ada ya. Yang pertama niat minta panjang umur ya. Yang kedua minta diberikan husnul khotimah. Yang ketiga minta diberikan cukup ya, diberikan kaya cukup barokah. Tapi tidak harus 3 ini, apapun hajat kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala itu membuka pintu ijabah selebar-lebarnya. Ya. Kalau di dalam kitab tafsir ya Al-Imam As-Subki disebutkan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu ya termasuk malam kafaratut dzunub. Malam di mana dosa-dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Subki fi tafsirihi qala ya inna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunub sana. Malam nisfu Sya'ban itu bisa menghapuskan dosa satu tahun. Wa lailatul Jum'ah tukaffiru dzunub usbu'an. Kalau malam Jumat itu menghapus dosa selama satu minggu. Kalau Lailatul Qadar itu tukaffiru dzunub tulal haya. Bisa menghapus dosa seumur hidup ya, seumur hidup. Itu kalau malam Lailatul Qadar ya. Lek malam Jumat ikut seminggu ya, apa meneh sing wis rapi ya, gak usah diperjelas ya itu takona alif sama ya. Kemudian ya syaratnya apa? Tapi ono syarate ya, ono syarate ya. Madama akhyaha bil ibadah. Syaratnya siji, hidupkan malam tersebut dengan ibadah. Loh, berarti aku suwengi kudu melekan. Ya enggak gitu juga konsepnya. Ya. Lek kamu bilang melekan kok gak nyampe ya. Kecuali lek kamu bilang melekan ambek jagongan ambek ngopi ambek PS-an kok isih masuk akal. Masih percaya aku. Ya. Lek kok bengi kate melekan kate salat tahajud, kate maca Quran kok gak mungkin ya. Kok si ado kok meragukan ngono lho. Ya. Wa illa khawak ngene ya. Kayaknya kok enggak mungkin ya. Soalnya paling wis oleh setengah jus ngantuk. Ya, atau oleh 3 lembar ya. Endi rokoke ndi kopine. Ya. Wis ngono traweh kadang golek sing paling cepet ya. Iki menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Sing paling enteng ya caranya ya. Jadi jangan tinggalkan sholat Isya dan subuh berjamaah. Ya. Jangan tinggalkan sholat Isya dan subuh berjamaah ya. Lek iso kudu jamaah ya, wajib berjamaah sholat Isya dan subuh. Kenapa? Kalau kita sholat Isya berjamaah kita dapat pahala menghidupkan separuh malam dengan qiyamul lail. Ya, kalau sholat subuh berjamaah menghidupkan seluruh malam dengan qiyamul lail. Gurung meneh sehari itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, dijogo dari segala macam bala
dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, sholat isya dan subuh berjamaah. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau misalnya malam itu kita hidupkan dengan sholawatan, ya, dengan istighosah, tahlil, apapun yang kalian mampu. Kemudian kalau bisa tidur dalam keadaan punya wudhu. Ya, bukan tidur berwudhu loh, gak iso turu gak mungkin ya. Turu ambil wudhu kan gak mungkin ya. Kecuali lek ngelindur. Tidur dalam keadaan punya wudhu, ya. Tidak durung turu wudhu, ya. Wis zikiran sak karepmu, astagfirullahaladzim tidur, ya. Tapi gak usah buka scrolling gak usah ya. Wis ya. Kalau udah zuhud ya, sing penting wudhu dhisik. Ya. Sing penting wudhu dhisik. Ya. Kan iso prei. Ya, ya Far ya. Ya. Mosok 25 hari sih kurang aja. Ya. Jadi tanya yang pengalaman ya, sehan ya. Ya. Semalam tuh ayo mek dilu ayo mosok gak iso sih. Ya. Mosok gak iso. Ya. Tapi lek jarine Lutfi, lho Sat. Cari lek menyentuh istri itu bergugur dosa-dosa kita. Ya. Nyekel tok lho ya. Apa meneh kalau ya. Ini maksudnya menghidupkan ya, menghidupkan malam nisfu Sa'ban ya. Bi alfan wis diapalno wisan iku cek betak carane ya. Jadi menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Tapi kalau bisa ya minimal sampean bangun jam 3 atau jam setengah 4 sholat 2 rakaat. Ya, terus minta hajat sampean apa ya. Sujud terakhir minta hajat kita, apapun kita njaluk ya, minta ampun ya, sholat taubat, apapun hajatnya ya. Ini sudah banyak dibuktikan kalau punya hajat itu sing paling ijabah, terutama malam nisfu Sa'ban. Buktikan sendiri ya. Ya Allah kalau pengen ini ya, itu banyak diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat ya. Tapi insya Allah gak suwe, biasanya langsung diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya teman-teman jaluk ya, teman-teman jaluk sama Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban ya. Kemudian siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati ketika di hari kiamat ya. Maksudnya apa? Dikai tenang nanti ya. Kemudian ya, yang perlu diperhatikan ya, malam nisfu Sya'ban ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni siapa orang yang minta ampun. Wong sing njaluk ngapura di ngapura sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali beberapa orang ini. Ya, iki gawe judul thumbnail ya piye. Ya, biasanya kan judul provokatif ya. Ya. Tulis jangan jadi golongan ini pada malam nisfu Sya'ban. Lah provokatif ya judulnya. Jangan jadi golongan ini pada malam nisfu Sya'ban. Oh, dikirani kaum sebelah, oh pasti bahas iki. Ternyata bukan. Maksudnya ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua orang yang tobat, orang sing njaluk sepuro, orang sing donga, sing minta pasti dijabahi, kecuali beberapa golongan ya. Siapa itu? Yang pertama, wong sing seneng tukaran. Nah, ayo sing wingi 01, 02, 03 ya. Jagoane kalah, engkel-engkelan ya. Sing dijagokno saiki rangkul-rangkulan. Ya, dum-dumanku kuwe iya bar ya. Ya, dum-duman kuwe. Ya. Sing pendukunge ilo-iloan. Ya. Mas selama masih ada dendam, selama masih caci maki, ya, ngilokna sesama saudara, menebar fitnah, tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal aqu liwalidayhi, anak yang durhaka sama orang tua, ya. Anak yang durhaka sama orang tua, ya. Mungkin kalau sekarang kita jarang salaman sama orang tua, njaluk tuh ngono kowe, ya. Bapak ibu minta bu, ya, sepurane ya bu yo, ya. Tumore awakmu ngene. Kati mati ya, enggak lah maksudnya. Ya. Nggih mboten Bu, mosok ndongano anak ngono. Ya kan kok njaluk sepuro ya. Oleh ning ngaji ku ya, kok njaluk sepuro ya. Oh ya wis, le
tak sepurani, tak ridani. Loh, kita dapat gitu tok loh ya. Dari orang tua kita, ibu kita, umi kita misalnya. Ya wis li tak ridani, wis enteng uripmu. Ya, tak ridani, tak tungakno oleh rezeki sing gak mandeg-mandeg ya. Kerjane enteng, ongkang-ongkang sikil tapi oleh duit ya. Jahit. Ya, uripe mek kipas-kipas tok tapi oleh duit dodolan sate. Itu contoh-contoh maksudnya ya. Contoh ya. Terus didongakno sama orang tua kita. Ya Allah, dongakno rumah tanggamu bahagia, diparingi cukup barokah. Wes itu sudah ya luwih ijabah dari para wali. Ya, luwih ijabah daripada doanya para wali. Ibu kita, orang tua kita. Ya. Pas malam nisfu Sya'ban. Ya, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka doakan. Ya, kirim doa ya orang tua kita ya. Kenapa orang anak yang enggak birrul walidain sama orang tuanya ya, durhaka sama orang tuanya, enggak dapat ampunan, gak oleh bagian ya. Kemudian wal qati li arhami, wong sing medhot seduluran ya, mutus tali silatur rahim ya, gak nyopo ya, gak gelem nyopo karena beda pendapat dan beda pendapatan ya. Ya, beda dukungan. Ya, sing iki pendapatannya UMR, sing iki pendapatannya di atas UMR, gak gelem sapa-sapaan wis. Ya, ketemu koncone berpaling muka. Ya. Mutus tali seduluran. Iki ndak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal musyakhin li ikhwanih, orang yang seneng nebar fitnah permusuhan di antara sesama saudara ya. Kon urwa wingenane aku ketemu dek ngomong ini nang awakmu ngene padahal gak ngomong apa-apa ya. Temenan ta? Iya, kapan sih aku goro nang awakmu, paling iki mangkoro ya, misalnya gitu ya, nebar fitnah ya. Lek saiki kan gampang, kari gawe video sing hoak jebar ya, kari gawe gimmick ini tok anu wis viewernya sak pirang-pirang ya. Kok captioning ini mengadu domba sesama saudara ya, karena satu postingan akhirnya bermusuhan satu sama lain oleh dosa jariah. Hati-hati ya, orang yang seperti ini sedang nebar fitnah, nebar permusuhan, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya wal mu'dhi li jironih, wong sing seneng ganggu tonggone ya. Orang yang seneng ganggu tonggo ya, ono macam-macam jenenge ganggu tonggo iku. Ada sing ganggu tonggo terang-terangan ya, ganggu tonggo terang-terangan ya, pokoknya dilarani sembarang kali dan sebagainya. Ono ganggu tonggo disetel sontak kuat dan gede cedang ya, ya gak jelas ya, ganggu kenyamanan bertetangga ya. Kalau diprotes, pun nang alas kono lo ya. Ini namanya passion dan hobi ya. Padahal yo tuku sound sing regane atusan juta iso, masuk tuku bluetooth ya. Headset bluetooth gak iso, cek durung on dhewe sak dan geden. Ya, masuk gak iso. Ya kan seharusnya logikanya seperti itu ya. Kalau gelem menikmati sound di pek dhewe ku ya. Tukokno apa? Headset gaming itu loh ya, sing regane 20 juta kan lah ono wong tuku sound atusan juta iso ya. Tuku headset sing rego atusan juta kan juga bisa ya, ndak ganggu orang lain sampai mati gak apa-apa setelan niku ya. Ya. Ganggu orang lain, hati-hati ya. Jadi golongan ini ya, golongan ini yang ndak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting ya, yang paling penting di dalam bulan Sya'ban ini adalah sehingga disebut sebagai bulan takdir, hari takdir ya. Di dalam kita disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi itu berpuasa Sya'ban ya, banyak puasa di bulan Sya'ban ya. Kemudian ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok jenengan niku banyak puasa di bulan Sya'ban ya.
apakah bulan Sya'ban iki bulan sing paling jenengan senengi Kanjeng Nabi? Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatatil kasanah. Allah itu nulis di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, takdiri sopo sing mati tahun niki. Itu ditulis di malam nisfu Sya'ban. Fulan bin Fulan tahun niki meninggal. Wis masuk daftar waiting list. Nggih. Nggih Pak Guru nggih. Waiting list daftar tunggu. Ya. Berarti kalau misal kita melihat ada tetangga kita, sahabat kita, orang tua kita, sesepuh-sepuh kita, ya, atau orang-orang dekat kita, ya mungkin Sya'ban tahun lalu, ya masih ada sama kita, barengan sama kita, tapi saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah SWT, berarti wis dicatat wingi. Sya'ban tahun kemarin wis dicatat, ditulis si fulan ini meninggal, ya. Jadi itu ditulisnya ketika malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah itu menulis, ya, di malam tersebut daftar orang yang akan meninggal di tahun ini, ya, daftar orang yang akan meninggal di tahun ini. Makanya kenapa kita suruh baca Yasin minta panjang umur, ya, cek gak masuk tulisan di kumang, ya, paham maksudnya, ya, habis masuk tulisan di kumang, ya, wah, wis, ya, tapi kan tidak ada yang tahu, kan kalau bocoran nih kan, ya, gak kayak quickcon, realcon ya, agak bocoran nih, ya, si rekapnya agak bocoran nih, ya, makanya, ya, malam nisfu Sya'ban itu perbanyak doa. Ya, perbanyak doa, kemudian besoknya jangan lupa puasa, ya, berarti kan malam nisfu Sya'ban itu malam minggu, ya, sing wis biasa malam mingguan prei dhisik, ya, prei dhisik malam mingguan ya, pas malam mingguan pas malam nisfu Sya'ban ditulis, ya, gak oleh ampunan kok, ya, ya, makanya ya, terus ahadnya puasa, gak apa-apa mek sedina tok ae kok, ya, sedina tok ae poso, minggu tok, ya, kemudian, ya, setelah itu tidak disunahkan puasa, ya, tidak disunahkan puasa kecuali sing wis biasa istiqomah poso Senin Kemis, ya, koyo Mas Alwi iki, tapi mungkin lah maksudnya sebagai contoh maksudnya, ya, ya, sing biasa poso atau sing duwe utang poso, ayo sapa tahun wingi sing duwe utang poso ndang disaur, ya, sing duwe utang poso ndang disaur, ya, apa kok duwe utang poso prei datang bulan. Ya, aku lek Jumatan kok nggak mau kena warna pink. Ya, jadi itu ya, jadi keutamaan malam nisfu Sya'ban, ya, jadi baca Yasin 3 kali, ya, minta panjang umur, minta diluaskan rezekinya, ya, minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah, atau gak apa-apa sebutkan hajat kalian apapun itu, ya, sebutkan hajat kalian apapun yang kalian minta sama Allah SWT, karena itu adalah malam-malam yang mustajab, ya, pada malam nisfu Sya'ban, ya. Harapan kita semoga setelah ini, ya, Allah rubah hidup kita, ya, Allah berikan kita semua barokah panjang umur, ya, sehat walafiat, ya, fi taatillah wa taati rasulih, diparingi rezeki sing barokah, ya, diparingi rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah, ya, diparingi jodoh sing sholihah. Apa yang menjadi hajat kita semua, hajat kecil, hajat besar, hajat jangka pendek sekali, jangka menengah, jangka panjang sekali, ya, apapun itu, ya, diijabahi, diridai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita semakin dimudahkan untuk berbanyak baca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita termasuk, harapannya kita termasuk bagian dari, ya, orang-orang, ya, yang mungkin koyo enggak masuk, tapi, ya, besar harapan kita, ya, dilihat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk dalam bagian golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kita, ya, tapi orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi,
orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kita, anak kita, sahabat kita, guru-guru kita, orang-orang terdekat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yafi na'am mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an kama anta asnaka. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salawatan tafuru biha dzunub wa tusluhu biha al-qulub wa tantari'u subatan nabiyyi shu'ba ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini tahunu bi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu waslih lana fi dhurriyyatina wa atina fi zumrati ibadika shalihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Rabbana ighfir lana ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة التي كنا بها رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك الرحيمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه بكثرة الصيام والقيام بقراءة القرآن بجاه سيدي ولدي عدنان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.